Selamat malam Bu Amanda, kami dari kelompok 1 bagian Human Process Intervention. Kami akan menjelaskan tentang Human Process Intervention dibagi bagian individual, group, intergroup, organization, dan trans-organization. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ada anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Jason Timothy Site, dan ada rekan saya ada Adriana Ratia, ada Muhammad Ibnu Sadam, ada Dewi Otsalingga, ada Demas Andika, ada Kenita Aulia, ada Nelson, dan juga Muhammad Arli Azhari. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini saya yang pertama akan membahas tentang yang level individual di bagian yang depth yang tengah yaitu C dan IPS. Yang pertama itu coaching and counseling. Jadi fokus dari coaching and counseling ini adalah membantu individu mengembangkan keterampilan pribadi atau memecahkan masalah tertentu karena sifatnya yang cenderung mendalam. Kegiatan ini biasanya bertujuan untuk perubahan perilaku atau peningkatan keterampilan yang berkelanjutan. Intervensi ini memerlukan pendekatan mendalam, depth, untuk benar-benar menggali masalah individu dan membantu mereka mencapai solusi atau perubahan perilaku yang signifikan. Oleh karena itu, sulit untuk menempatkan pada level yang lebih dangkal atau disebut juga shallow. Karena coaching dan konseling butuh waktu dan komitmen yang mendalam dari kedua belah pihak. Selanjutnya, meskipun demikian intervensi coaching dan konseling bisa diadakan pada level lain seperti grup atau intergroup, jika melibatkan lebih dari satu orang atau konteksnya lebih luas namun tetap dalam posisi yang mendalam. Yang kedua ada IPS atau juga disebut interpersonal skill training. Tujuan dari pelatihan keterampilan interpersonal adalah meningkatkan kemampuan individu dalam berinteraksi secara efektif dengan orang lain, seperti keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecah konflik. IPS biasa ditempatkan di level dangkal, shallow, maupun mendalam depth, tergantung pada intensitas atau dan tujuan pelatihan. Jika pelatihan hanya bertujuan memberikan pemahaman dasar, maka bisa saja diadakan di level dangkal. Namun, jika pelatihan bertujuan perubahan yang lebih mendalam, hal perilaku interpersonal, maka posisi depth akan lebih sesuai. Selanjutnya, IPS juga dapat digunakan pada level yang lebih tinggi seperti grup atau intergroup untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antar anggota tim atau departemen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Demas. Sorry, Demas, masih nge-mute. Oke, selanjutnya ada T3 atau T-groups. Oke, T-groups ini ditempatkan di level individual dan pada posisi deep karena penempatan ini memiliki makna khusus terkait kedalaman intervensi dalam konteks individu, pengembangan individu. Kenapa T-groups ini ditaruh di level individual dan deep? Pertama, karena pada level individual, TG itu berfokus pada pengembangan kesadaran diri, individu, dan keterampilan interpersonal. Selain itu, peserta yang berpartisipasi pada T-group akan mengalami refleksi mendalam tentang cara mereka berinteraksi, bereaksi, dan lebih dipersepsikan oleh orang lain. Meskipun berlangsung dalam konteks kelompok, tujuan akhirnya adalah membantu tiap individu mendapatkan wawasan tentang diri sendiri. Selain itu, penempatan tinggi atau T-group ini di posisi deep itu juga menunjukkan bahwa proses ini melibatkan ekspektasi psikologis dan mendalam. Ini mencakup mengidentifikasi dan memahami pola perilaku, respon emosional dan interaksi interpersonal yang mungkin mempengaruhi hubungan dan efektivitas individu dengan individu. Latihan T-groups juga biasanya menciptakan ruang di mana peserta bisa membuka diri, menerima umpan dan responnya berlanjut. Semua ini membutuhkan komitmen waktu, keterlibatan emosional yang intens, dan keberanian untuk melihat ke dalam diri secara lebih yang membuat intervensi ini lebih efektif dan pada posisi itu. Yang kedua, apakah T-group ini bisa ditempatkan di posisi atau di level lain selain shallow? Jawabannya adalah pertama, T-group pada umumnya dirancang untuk pengembangan yang intensif dan mendalam sehingga lebih cocok berada di posisi deep. Namun untuk pengenalan konsep atau pelatihan keterampilan interpersonal yang lebih besar, T-group mungkin dapat diaplikasikan pada posisi shallow, meskipun efektivitasnya bisa lebih terbatas. Selain itu, meskipun ditempatkan di level individual dalam gambar ini, T-group sebenarnya sering diaplikasikan di level group atau intergroup karena adanya interaksi antar anggota yang penting dalam proses pembelajaran. Namun fokus dari T-group sendiri itu juga pada pengalaman pribadi,
setiap individu yang ada di kelompok tersebut atau organisasi tersebut. Sehingga konteks ini dianggap sebagai bagian dari level individual. Secara keseluruhan, T-group pada level individual ini dimaksudkan untuk memungkinkan peserta mengembangkan pemahaman diri yang mendalam pada akhirnya bakal atau dan Baik, oke. selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grup di bagian depth. Mungkin saja memindahkan AI, AR, dan AAR ke level grup yang lebih dangkal, namun tiap intervensi memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Memindahkan ke level yang lebih dangkal akan mengubah fokus dan dampaknya. Yang pertama, AI. Jika AI dipindahkan ke level grup yang lebih dangkal, fokusnya mungkin lebih pada membangun konsensus dan menemukan kekuatan bersama dalam kelompok kecil. Namun potensi untuk melakukan perubahan sistemik yang lebih besar akan berkurang. Yang kedua, AR. Memindahkan AR ke level yang lebih dangkal dapat berarti melakukan riset tindakan yang lebih sederhana dan berfokus pada masalah yang lebih spesifik dalam kelompok. Namun potensi untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih umum dan berlaku untuk konteks yang lebih luas akan berkurang. Kemudian ada AAR. Jika AAR dipindahkan ke level yang lebih dangkal, fokusnya mungkin lebih pada pembelajaran dari pengalaman langsung dan perbaikan kinerja kelompok dalam tugas-tugas tertentu. Namun potensi untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja akan berkurang. Secara keseluruhan, memindahkan AI, AR, dan AAR ke level grup yang lebih dangkal mungkin dimungkinkan, tetapi perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konsekuensinya. Harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang karakteristik masing-masing intervensi, tujuan yang ingin dicapai, dan konteks di mana intervensi tersebut akan diterapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grup di bagian D, yaitu PC, adalah layanan konsultasi yang dilakukan oleh pakar pihak ketiga untuk menganalisis dan meningkatkan proses perusahaan. Konsultan proses membantu perusahaan untuk mengurangi waktu rapat, menyelesaikan konflik, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas operasi, dan meningkatkan pendapatan. Untuk memindahkan PC ke level grup di bagian shallow, sangat tidak mungkin untuk ideal karena salah satu kekuatan PC adalah kemampuannya untuk melihat masalah dari perspektif sistematik. Dengan memindahkan PC ke level yang lebih dangkal, kita beresiko kehilangan perspektif yang lebih luas ini. Lalu kurangnya efektivitas jangka panjang juga akan menghasilkan perubahan yang cepat, tetapi perubahan ini mungkin tidak bertahan dalam jangka panjang jika akar masalah yang lebih dalam tidak diatasi. Lalu, PC pada level yang lebih dalam memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan yang lebih transformatif dan berkelanjutan dalam organisasi. Dengan memindahkan PC ke level yang lebih dangkal, kita mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mencapai potensi ini. Next. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang intergroup di level intergroup. Untuk AI atau AR-nya, Appreciation Inquiry Action Research, biasa itu fokusnya lebih kepada kolaborasi antar kelompok untuk menggali potensi dan melakukan penyelidikan aksi. Kemudian interaksi antar kelompok, tetapi nggak selalu dalam konteks yang sangat mendalam. Kemudian ada AAR, After Action Review, proses refleksi setelah suatu tindakan yang melibatkan tim atau kelompok. Ini membantu dalam memperbaiki proses, tetapi umumnya tidak memerlukan analisis yang terlalu dalam. Kemudian ada IGR atau Intergroup Relation Workshop, berfokus pada hubungan antar kelompok dengan pendekatan yang umumnya lebih praktis. Kemudian OM, Organization Development, terdapat berbagai intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Seringkali ini biasanya melibatkan interaksi antar kelompok. Kemudian ada CP, Culture Profiling, memerlukan analisis mendalam tentang budaya organisasi dan bagaimana budaya tersebut dapat saling berinteraksi. Ini juga mendalami kompleksitas interaksi antar kelompok. Kemudian untuk proses consultation akan dilanjutkan oleh teman saya, Radit.
untuk proses consultation. Jadi ini tuh berfokus pada dinamika hubungan antar individu dan kelompok yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang pola perilaku dan interaksi. Jadi umumnya AI atau AR, AR, IGR, dan OM tidak dapat dengan mudah dipindahkan ke kategori swallow depth karena mereka melibatkan interaksi antar kelompok yang lebih kompleks dan reflektif. Untuk CP dan PC juga tidak cocok untuk shallow depth karena memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika dan budaya yang ada. Jadi untuk secara keseluruhannya, intervensi-intervensi ini tidak cocok untuk swallow depth karena mereka membutuhkan pemahaman yang lebih dalam dan refleksi tentang interaksi antar kelompok. Next. Oke, berikutnya pada level organisasional, intervensi ditujukan untuk memperbaiki interaksi komunikasi dan kerjasama di antara anggota dalam sebuah organisasi. Intervensi ini membantu organisasi dalam mengenali dan memperbaiki proses-proses internal yang mendukung kinerja dan produktivitas secara keseluruhan. Di sini intervensi pada level organisasional dibagi ke dalam shallow hingga deep, yang menunjukkan tingkat kedalaman dan dampak perubahan yang dibawa oleh setiap metode. Yang pertama ada di shallow level, yaitu ada survey feedback, di mana pada level ini intervensi yang digunakan adalah survey feedback, metode yang paling dangkal di level organisasional, karena berfokus pada pengumpulan persepsi atau umpan balik dari anggota organisasi. Dalam praktiknya, SF mengumpulkan data mengenai persepsi atau kebutuhan anggota organisasi yang nantinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau perubahan. Contoh penerapan SF ini adalah survei mengenai kepuasan kerja atau survei terkait pengembangan karir. Hasil survei ini kemudian dianalisis dan disampaikan pada manajemen untuk menemukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. SF ini bersifat diagnostik sehingga tidak langsung mengarah pada perubahan mendasar dalam budaya atau proses kerja, tetapi berfungsi sebagai langkah awal untuk memahami persepsi dan kondisi organisasi saat ini. Lalu menuju deep ada depth, di mana action itu ada action research dan survey feedback juga. Semakin ke arah deep, intervensi di level organisasional mulai mencakup arah action research, yang dimana action research ini lebih mendalam daripada SF, karena melibatkan proses kolaboratif di mana anggota organisasi tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga bekerja sama untuk merancang dan menerapkan solusi. Dalam AR, anggota organisasi diajak untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah, sehingga mereka lebih terlibat dalam proses perbaikan. Misalnya dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, AR dapat melibatkan anggota tim lintas departemen untuk memahami penyebab ketidakpuasan dan bekerja sama untuk mencari solusi yang berdampak langsung untuk perusahaan. AR membutuhkan waktu dan keterlibatan yang lebih tinggi dibandingkan SF, sehingga hasilnya lebih mendalam dan berkelanjutan. Namun tetap belum mengubah budaya organisasi secara menyeluruh. Lalu yang ketiga ada deep level, yaitu ada culture profiling atau CP. Pada level deep ini, culture profiling merupakan pendekatan paling dalam di level organisasional karena berfokus pada pemahaman dan pembentukan kembali elemen-elemen budaya dalam organisasi. CP membantu mengidentifikasi nilai norma dan keyakinan yang mendasari perilaku anggota organisasi. Dengan menggunakan CP, organisasi dapat menggali lebih dalam mengenai budaya yang ada dan menilai apakah budaya tersebut mendukung atau menghambat tujuan jangka panjang organisasi. Proses ini memungkinkan adanya perubahan pada nilai dan norma yang dianut oleh anggota organisasi yang berdampak pada pola dan interaksi dan cara kerja dalam jangka panjang perusahaan. Misalnya, jika ada permasalahan dalam kerjasama antar tim, CP dapat membantu mengidentifikasi norma yang mendukung dan menghambat kolaborasi dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk menciptakan budaya kerja yang lebih kolaboratif. Karena berfokus pada perubahan nilai dan norma yang lebih mendasar, CP biasanya membutuhkan waktu yang lama dan keterlibatan menyeluruh dari seluruh level dalam organisasi, namun hasilnya dapat membawa perubahan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Boleh di next. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada transorganisasional, yang dimana AI berada di deep dan CP berada di deep. Jika dilihat di gambar tersebut, AI berada di level deep dalam transorganisasional karena AI melibatkan pemahaman mendalam tentang kekuatan dan potensi organisasi. AI tidak hanya mencari solusi permukaan, tetapi juga menggali nilai-nilai keyakinan dan cerita sukses yang ada dalam organisasi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk merumuskan strategi yang lebih mendalam dan juga berkelanjutan. AI dapat berpindah ke deep karena ketika proses inquiry dilakukan secara menyeluruh, melibatkan semua pemangkuan kepentingan dan menggali aspek-aspek yang paling mendasar dari organisasi. Hal ini terjadi ketika seluruh karyawan terlibat dalam permukaan kekuatan dan potensi mereka sehingga menghasilkan perubahan yang signifikan.
AI juga bisa berpindah ke shallow jika proses inquiry dilakukan dengan cara yang dangkal, seperti hanya mengumpulkan umpan balik tanpa benar-benar menganalisis dan memahami konteks yang lebih mendalam. Misalnya, jika hanya mengandalkan sesi diskusi tanpa melibatkan semua suara atau perspektif, hasilnya mungkin tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya dari organisasi tersebut. Oke, yang selanjutnya itu ada CP. CP berada di level deep karena untuk mengintegrasikan kelompok yang berbeda diperlukan pemahaman yang mendalam tentang budaya masing-masing kelompok. CP membantu mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan potensi konflik yang dapat muncul ketika kelompok-kelompok tersebut bersatu. Dengan informasi ini, organisasi dapat merancang intervensi yang lebih efektif untuk memfasilitasi integrasi. CV juga dapat berpindah ke deep ketika analisis budaya dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai metode seperti survei, wawancara mendalam, dan observasi. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi dinamika yang lebih kompleks dan mendalam di antara kelompok-kelompok. CP juga bisa berpindah ke shallow jika dianalisis budaya dilakukan dengan cara yang sederhana. Hal ini mengandalkan data yang terbatas atau tidak melibatkan semua pihak yang relevan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai Human Process Intervention. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.